Saudara terkasih, sampai ketemu lagi dengan saya Sutalyono di channelnya Wong Budu. Ya, saya akan menyambung pertanyaan saya kemarin di mana saya bertanya, adakah uh, firman Tuhan di dalam Alkitab yang terkait dengan kesehatan tubuh atau fisik. Ternyata selain yang sudah saya sampaikan ada lima jawaban kemarin, ada bagian lain yang mengatakan selain terhadap kesehatan atau kesegaran jasmani, berdasarkan dari yang dicatat di 1 Timotius 4 ayat 8 itu mengatakan begini. Sebab latihan badani berguna sedikit, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini, ya, untuk hidup ini ya, dan untuk hidup yang akan datang. Ini menunjukkan bahwa meskipun latihan fisik memiliki manfaat yang baik seperti yang saya ceritakan kemarin, ibadah dan pengabdian kepada Tuhan itu juga sangat penting, ya, sangat penting. Kemudian di sisi lain juga dari kitab Amsal itu juga dikatakan demikian. Amsal 3 ayat 7 sampai 8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menjadi kesehatan bagi tubuhmu dan penyegar bagi tulang-tulangmu. Ayat ini mengkaitkan kebijaksanaan dan takut akan Tuhan dengan kesehatan fisik. Ternyata orang yang bijaksana itu juga tubuhnya akan lebih segar, ya. Jadi sabar, tidak marah-marah, kemudian apa yang disampaikan itu penuh dengan pertimbangan-pertimbangan, ya. Di sisi lain juga ada lagi, yaitu tentang kekhawatiran. Dalam Matius 6 ayat 25 itu disebutkan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, atau akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Sebenarnya konteks ayat ini adalah tentang kekhawatiran. Tetapi ternyata hidup tanpa khawatir, ya, ayat ini juga mengingatkan kita untuk memperhatikan kebutuhan tubuh kita. Artinya kalau kita tidak khawatir, maka tubuh kita juga akan menjadi lebih baik. Kemudian ada lagi tentang yang berkaitan dengan kesehatan kita, yaitu dari Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah, ya, bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan sebagai upahmu. Kristus adalah Tuhan yang kamu layani. Ini mengingatkan kita, ya, untuk melakukan segala sesuatu termasuk menjaga kesehatan dengan sepenuh hati. Jadi tidak setengah-setengah. Ya, ayat-ayat itu saudara menunjukkan bahwa menjaga tubuh dan kesehatan fisik adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Tetapi selain itu penting untuk diingat bahwa kesehatan baik fisik itu maksud saya penting untuk diingat bahwa kesehatan fisik juga berkaitan dengan kesehatan spiritual dan emosional.
Jadi tidak semata-mata kesehatan fisik itu dibangun dari sekedar olahraga. Tapi kesehatan spiritual dan emosional itu begitu pentingnya. Demikian saudara yang bisa saya tambahkan untuk melengkapi pertanyaan saya kemarin. Ini jawabannya saya sudah mendapatkan dan saya share. Semoga kita mampu untuk menjaga kesehatan kita selain dengan olahraga, tapi kita juga menjaga kesehatan spiritual kita, hubungan kita dengan Tuhan dan alam semesta, serta emosi kita yang berkaitan dengan kita hidup bersosialisasi dengan masyarakat luas. Demikian saudara, terima kasih, sampai jumpa uh, di channelnya Wong Budo untuk berikutnya. Terima kasih.